Masyarakatnya nggak ada sense of crisis, pejabatnya nggak ada sense of crisis, politiciannya nggak ada sense of crisis. Masih berpikir tenang-tenang aja 2024 akan begini. Gue kampanye mau jadi sesuatu, gue bilang konsep nggak ada, mau kemana lu bawa negara? Jadi nation interest nggak jelas, sense of crisis of the country nggak jelas. Gue nih gelisah gitu. Gue nih gelisah adalah calon presidennya itu aja, kok nggak ada konvensi sih? Ini sorry, ini nanti balik ke Ukraina. Gue juga nih bro. Gitu. Saya ngomongnya sebelum ini harus ada. Nah, kemudian karena printing money, gue nggak mau Bank Indonesia ini independen lagi. Gue mau tutup Bank Indonesia, tapi bukan tutup arti negatif. Kita jadikan dia dirjen moneter, karena secara undang-undang presiden kan dibantu para menteri. Ya. Nah, menterinya ini harus lincah bergeraknya waktu mau printing money. Ya udah, Bank Indonesia jadi dirjen moneter aja gitu kan. Jadi semua di bawah payung yang pohon yang bagus gitu. Nah, hal-hal seperti begini yang kita mau challenge ke slimming itu artinya yang gue nggak setuju ini. Gue setuju waktu dulu Garuda adalah satu-satunya airline, kemudian swasta masuk. Tetap aja Garuda megang 60% pangsa pasar. Kemudian Telkom, dulu the only one, kemudian diswastakan. Tetap aja Telkom dan Telkomsel menguasai majority dari itu. Nggak usah takut sama kompetitor. Kenapa PLN tidak bisa diswastakan? Tetap PLN akan menjadi majority, tapi semua orang akan tidak bergantung lagi pada listrik yang disediakan oleh PLN. Tetapi swasta boleh bangun power plant, boleh jual langsung, distribusi langsung. Sama juga Pertamina, swasta boleh gali, boleh langsung sampai SPBU. Gue yakin harganya lebih kompetitif, gitu kan? Asal jangan impor. Nah, nanti bahan bakunya bisa dari slag oil lah, bisa dari plastik lah. Terserah swasta yang nentuin, pokoknya oktannya sekian, gitu kan? Nah, jadi selain swasta boleh menguasai tunggal, tidak monopoli, kayak sekarang ini udah menguasai tunggal, monopoli, regulator, operator, rugi lagi. Marahnya banyak banget gue nih. Lihat Garuda lebih marah gitu ya? Iya, udah megang sahamnya. Komentar. Kita ini hanya bisa merubah negara kita harus berpolitik dan megang kekuasaan. Lewat politik. Saya bilang, enggak lah, kalau lu ngerti bernegara, kudeta juga bisa. Dan kudeta tuh tidak harus tidak harus melanggar konstitusi. Ada banyak. Kalau hutang kita ngelebihi pagu sekian persen dari GDP misalnya, dia juga mosi tidak percaya harus sudah dikeluarkan. Misalnya nih, gue nggak tahu nih, gue bukan cuma nakal aja. Karena BUMN utangnya itu tidak dianggap utang negara, sehingga seakan-akan pagu kita masih rendah, kok utang kita masih sekian persen dari PDB gitu kan. Gue bilang, ini utang BUMN-nya pindahin ke situ. Oh enggak, ini kan PT. Lah, kalau di sini lo bilang PT, padahal kalau rugi PLN, APBN yang bayar. Ya, tapi masyarakat karena nggak terlalu ngerti gitu ya. Nah, dibilang gue anti pemerintah kalau ngomong kayak gitu. Gue tuh terlalu sayang sama negara ini. Gue tuh berhutang banyak sama negara ini. Gue bisa seperti ini, pendidikan gue, ini gue. Jadi begitu ini ada miring sedikit, gue merasa harus ngomong, apalagi tax amnesty kemarin gue bayar hampir 10 digit pajak gue. Jadi gue merasa, ini gue ngomong nih, bener-bener sama orang pajak. Gue mungkin salah satu kritikus yang paling berhak, karena gue bayar pajak 9 digit. Tell you the truth bro. Jadi lu boleh komplain, tapi bayar pajak lu berapa? Bener nggak? Jangan-jangan nggak punya NPWP lagi. Gue bayar pak, tenang aja. Nggak yang lain-lain, maksud gue yang kritikus. BPS kita ikut. Iyalah. Nah terus. Nah itu gue cuma mau ngingetin, wake up call. Lo boleh sebel sama gue dengan cara gue ngingetin. Tapi for your own best, for the best for the country, gue pikir gue harus bunyi nih. Setuju. Gitu, gue harus bunyi. Nah salah satunya gue merasa, oke, lo bawa deh misi gue. Oke, balik ke yang the attitude yang Mas Woy lihat. Jalannya sekarang baru angkatan ketiga. Tapi itu kan kecil. Maksud gue berharap ini bisa masif. Jadi, sekali lagi, kalau Newman dapat mandat, mungkin SMA nyampe kelas 2. Supaya 1 tahun wajib militer. Itu penting. Demi create attitude. Kita lihat di jalan, bangsa kita mundur loh. Secara apa? Dulu kan kita diajarin, apa ya, attitude dulu pelajaran kita tuh tata budi pekerti. Lo lihat di jalan. Nggak sopan, nggak mau antri. Salah dikit, polisi dilawan.
dimaki-maki. Guru dilawan sekarang. Guru dilawan. Ibu-ibu kadang lepas. Jadi, aduh, menurut saya sih apa loh yang terjadi terhadap bangsa kita. Dulu kan kita kan sopan santun. Wah, dulu mah kita gila. Kita respect sama Dulu orang respect yang dengan ngajarin orang tua. kita, sama orang tua dan lain Iya, sebagainya. sekarang enggak loh. Orang tua ditoyor-toyor loh. Attitude seperti masuk pintu cewek duluan. Orang tua dibukain duluan masuk. Lah, Itu kan gue bilang ada. dengan Dedi waktu gue baru pulang ya, Dedi waktu gue pulang dari Amerika, gue shock. Kita di Amerika nih, bukan kita ngebanggain orang nih, tapi we have to learn. Kalau kita di mall, di kantor, kalau kita pegang pintu di belakang orang, kita tahan dong. Dan semua yang lewat, thank you. Lu coba itu di Indonesia. Thank you yang nggak dapat. Nggak dapat. Dia biasanya ngeliat juga kagak. Dulu gue pernah lepas ada kejedot. Jadi saya Begini, hafal juga enggak stansa ketiga, stansa keduanya. Banyak hal yang menurut kita, waduh, kok 7 presiden ini ada apa masalah 2, 3, 4, terutama yang habis reformasi nih 22 tahun yang lalu sampai sekarang 4 presiden kan. Kebangsaannya kayaknya ada masalah nih. PMP, pendidikan moral Pancasila segala macamnya tuh tidak walk the talk nih. Yang dikatakannya tidak dilakukan gitu kan. Nah, kita mau challenge tentang reformasi. Jadi kita men-challenge orde baru, kita men-challenge orde reformasi bahwa New Mind ini mau men-challenge lu semua. Gue kasih lu kepercayaan 22 tahun, lu tidak juga bikin GDP kita naik sampai kayak Indonesia lain gitu ya. Ini contoh-contoh terus pendidikan, attitude, terus ekonomi. Boleh dong gue challenge ini semua. Masa masih begitu lagi sampai 2024 sampai 2034 gitu. Nah, mungkin kita orang gila. Tapi at least gue jangan sampai cucu cicit gue bilang, yang dulu lu kan tahu banyak, kenapa lu nggak ngomong sih? Lu takut di ini, gue nggak bilang, I done my job gitu kan? Jadi gue pride nih sekarang nih, kalau ada apa-apa, I done my job. Apapun kewajiban gue udah ngomongin, dan gue kasih solusi. Gue nggak sekedar mengkritik, gue kasih solusi macam-macam. Kalau solusinya nyeleneh gitu ya, gue nggak ingin terkenal bos. Istilahnya kalau kita nyari jeneng atau nyari nama nggak penting, kita nyari jenang bos, nyari duit bos. Mendingan dapat jenang bos, gitu kan? Jeneng itu konsekuensi. Oke. Dibalik juga bisa. Atau dua-duanya. Iya, dua-duanya. Dapat jeneng atau dapat jenang gitu ya. Itu Raffi Ahmad tuh Pak. Oke, benar. Aduh. Oke, thank you Mas Wi. Sama-sama. Pleasure udah ketemu lagi dan feel home di This is R66 your ini. home.